Amin. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan, nama Yesus, Raja yang lahir ke dunia yang menyelamatkan kita semua. Let's sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Sebab Natal tidak akan berarti tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kasih kami Tuhan. Inilah Natal di hati kami Tuhan. Engkau yang lahir di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. emas kemenyandamu
ada di bahumu Tuhan. Sambutlah namanya, sambutlah Yesus. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari berikan senyum kanan kirimu, kita mau bersuka cita karena Kristus telah lahir di dunia untuk menebus kita semua. Yuk semua bertepuk tangan. Faithful, come let us adore Him. Oh come all ye faithful.
Sang Raja. Oh come all ye faithful, all ye faithful, come let us adore Thee. come let us adore Oh Thee. come all ye faithful, Come all ye faithful, come let us adore Thee. come let us adore Thee. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come all ye faithful, All ye faithful, come let us adore Him. come let us adore Oh Him. come all ye faithful, Come all ye faithful, come let us adore Him. come let us adore. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh come all ye faithful, All ye faithful, come let us adore Him. come let us adore Oh Him. come all ye faithful, Come all ye faithful, come let us adore Him. come let us adore. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Oh sing hallelujah, He alone is worthy. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi namanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Mari kita lebih lagi bagi Tuhan. Kita glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Bila sukacita surga turun di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Ya diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya.
Bapak Ibu, biarlah Natal bukan menjadi aktivitas tahunan kita. Bapak Ibu mungkin sudah berkali-kali merayakan Natal, saya pribadi sudah 25 kali. Tapi biarlah Natal kali ini berbeda, karena Yesus sungguh-sungguh lahir di hati kita. Mari tundukkan kepalamu, ucapkan doa syukurmu kepada Tuhan. Ku ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada hari ini karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyembahan kami Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan.
tinggikan untuk selamanya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kepada Allah yang layak ditinggikan itu, kami datang membawa hati kami untuk mendengar firman. Urapi hati kami agar kami semua mendapat berkat dari refleksi Natal kami di penghujung tahun 2024 ini. Kami tahu kami pasti akan mendapatkan sesuatu. Dan kami akan pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom. Lihat kiri kananmu, berikan senyum. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara diberkati? Amin. Ya, hari ini kita merenungkan makna Natal. Kita akan belajar dari Lukas pasal 2 ayat 15. Cukup satu ayat saja, Lukas pasal 2 ayat 15. Kita akan membaca bersama-sama. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain sama-sama, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Coba ulangi kata-kata Abuna, marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara, Bethlehem di masa itu adalah sebuah tempat, di kota itu ada kandang, di situ ada palungan, di situ Yesus lahir, di situ bayi Yesus diletakkan, di situ gembala datang. Itu setting di zaman dahulu ketika cerita ini melukiskan peristiwanya. Tetapi sekarang Bethlehem tidak lagi seperti itu. Kita tidak harus pergi ke Bethlehem, walaupun firman Tuhan ini mengingatkan setiap generasi, setiap zaman, setiap bangsa, di setiap waktu, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jangan lupa bahwa firman Tuhan itu selalu aktual. Tapi tidak lantas kita meresponnya dengan pergi ke kota Bethlehem. Ramai-ramai hari ini, buat apa ya? Sedang perang. Ada makna rohani dari perkataan para malaikat ini, tepatnya sebenarnya seruan. Ayo, come on, mari kita pergi ke Bethlehem. Saudara, di balik itu sebenarnya ada satu kerinduan mengenai perjumpaan kembali, perjumpaan dengan Tuhan yang diberitakan, yang didengar oleh mereka. Nah, kita sudah mendengar tentang Yesus, bahkan sejak lahir kita sudah jadi Kristen. Apa makna mari kita pergi ke Bethlehem itu hari ini, saudara, yang kita peringati di setiap Natal? Di antara sekian banyak makna itu, yang pertama yang menjadi pesan Natal buat kita, Bethlehem adalah sebuah tujuan di mana orang-orang bergerak kembali untuk merasakan kasih Tuhan. Jadi ketika kita mendengar dan membaca perikop ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara, sebenarnya itu adalah ajakan bagi kita di generasi kita hari ini. Untuk bergerak kembali kepada yang namanya kasih Tuhan. Banyak orang melupakan kasih Tuhan hari-hari ini. Banyak orang melupakan kasih Tuhan. Mengapa orang melupakan kasih Tuhan? Pertama, dengarkan saya. Bukan hanya di agama Kristen. Karena orang menjalani ibadah agamanya secara rutinitas. Terjadwal. Agamawi. Akhirnya yang kita lakukan adalah ritual. Yang kita lakukan adalah ritus. Orang datang ke gereja, kembali ke gereja. Datang ke rumah ibadah, kembali dari rumah ibadah. Hidupnya enggak berubah. Orang-orang hari-hari ini mengalami kekeringan kasih. Natal menyerukan kita untuk kembali ke Bethlehem. Agar kita merasakan kembali kasih Tuhan. Lahirnya juru selamat. Yesus datang ke bumi menggunakan rupa manusia. Itu sebagai tanda kasih. Bilang amin. Bilang amin. Banyak orang kehilangan esensi kasih ini.
Yang ada dalam gereja hari-hari ini gimana cara merebut jemaat orang lain. Yang ada dalam gereja hari-hari ini gimana cara menyingkirkan seseorang dari pelayanan. Yang ada dalam gereja hari-hari ini adalah bagaimana cara pokoknya aku tampil ke depan. Yang ada dalam gereja hari-hari ini adalah acara. Datang sama sebagaimana pulang. Seharusnya hidup kita berubah karena di dalam gereja, di dalam rumah ibadah kita. Kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di Bethlehem itu. Bilang amin saudara-saudara. Selain roh agamawi, apa yang menyebabkan kita tidak lagi bisa merasakan kasih-Nya? Ada orang-orang mungkin yang sebelah kiri dan kananmu. Atau mungkin yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah. Yang sedang bergerak menjauh dari Tuhan. Dia tidak sadar. Orang kalau bergerak menjauh dari Tuhan itu gak sadar loh saudara. Pelan-pelan, tiba-tiba aja kita semakin berjarak dengan Tuhan. Kita tiba-tiba menemukan diri kita begitu jauh dari Tuhan. Ada banyak alasan yang menyebabkan ini terjadi. Masalah, pergumulan, perselisihan, hati yang tidak beres dapat membuat kita menjauh dari Tuhan secara alami. Jangankan hanya secara alami, secara sengaja kita jauh. Makin jauh dari Tuhan. Dan orang yang jauh dari Tuhan, di mana-mana selalu diberitakan mengalami kekeringan rohani. Tadi di bawah saya diskusi dengan Pak Surya. Besok di surga enggak ditanya kau dari gereja mana. Enggak. Tapi kita di dunia hari-hari ini membeda-bedakan gereja. Banyak orang mengalami kekeringan rohani. Karena jauh dari Tuhan. Karena terjebak di dalam dikotomi. Gereja ini lebih bagus daripada gereja ini. Pindah ke sini saja daripada ke situ. Orang mengalami kekeringan rohani. Karena dia tidak lagi melekat kepada sumber. Natal mengingatkan kita untuk kembali kepada sumber kita. Yaitu merasakan kembali kasih Tuhan. Amin. Sebelum tahun berganti. Acara besarnya adalah Natal. Natal adalah kasih Tuhan saudara. Banyak orang-orang yang kecewa. Banyak orang-orang yang bergumul. Dan tidak mendapat jalan keluar. Itu membuat dia makin jauh dari kasih Tuhan. Inti dari poin yang pertama ini yang harus kita renungkan. Natal seharusnya membawa kita kembali kepada kasih Tuhan. Haleluya saudara. Kalau orang sudah mengalami kembali kasih Tuhan, hatinya direfresh. Kapan, mungkin coba dalam catatan kehidupan rohanimu, kapan Anda terakhir nangis pada Tuhan? Kapan Anda terakhir mengingat Tuhan? Seperti ketika jatuh cinta pertama kali pada Tuhan. Ada yang disebut dengan first love itu. Pernah? Natal. Kesempatan kita untuk merefresh kembali first love kita. Kenapa di tombol handphone itu ada tombol restart? Karena kalau tidak dimatikan, memorinya makin penuh, makin banyak. Sehingga dia menjadi overload dan menjadi lambat. Jadi ditekan tombol restart supaya ada pengosongan memori dan dimulai dengan yang baru. Nah saudaraku, Natal adalah kesempatan kita untuk restart kembali kasih itu. Untuk mengalami kembali kasih itu. Coba angkat tangan kananmu, taruh di dadamu. Katakan di Natal ini Tuhan, aku rindu mengalami kembali kasih-Mu. Amin. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, saudara. Pernah suatu ketika saya datang di padang gembala. Saya duduk melongo di tengah-tengah padang gembala itu di Holy Land. Saya berkata, Tuhan, aku di sini ngapain? Padang gembala itu ada di kota Betsaur. Aku di sini ngapain? Jaraknya 2 kilo dari kota Bethlehem. Saya tidak pernah bisa menjawab pertanyaan itu. Dan hari-hari ini pertanyaan itu kembali bergaung di dalam telinga Abunda. Sebenarnya kita ini ngapain? Di Natal ini kita ngapain?
Sebuah survei yang baru, Abu Nakan selalu ikut survei. Apa yang orang ingat tentang Natal? Ada 3 besar yang orang ingat yang ditanya kepada orang Amerika dan orang Eropa. Yang pertama, orang ingat kalau bicara apa yang kamu pikir tentang Natal, apa yang kamu ingat tentang Natal. Pertama, bicara tentang liburan. Lumayan. Liburan. Itu peringkat pertama. Yang kedua, saudara, jadi liburan itu cuti, bla 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 dan sebagainya. Merencanakan holiday kemana. Yang kedua, apa yang orang ingat tentang Natal? End year sale. Kita ketawa toh, karena saya juga lagi nunggu end year sale itu untuk satu barang yang ingin saya beli. Sudah sampai tanggal 22 ini belum ada promonya. Diskon akhir tahun belum ada. Saya berkata, udah tak pentelengi terus di webnya. Masih tinggi harganya Tuhan. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga, yang orang ingat tentang Natal bukan tentang ke gereja, saudara, tapi berkunjung kembali ke rumah orang tua. Hal ini benar-benar mengingatkan saya, saudara. Dan untuk membuat kita berefleksi bersama-sama. Esensi Natal yang sejati sudah mulai hilang dari pemikiran dan kehidupan kekristenan. Natal diperingati untuk kelahiran Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi itu akhirnya dilupakan di dalam sejarah. Karena kita sibuk dengan merancang liburan kita. Merancang kapan kita berkunjung ke rumah orang tua. Merancang segala rencana-rencana kita. Merancang aksesoris-aksesoris. Merancang pembelian-pembelian yang memanfaatkan peak season. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Orang lupa bahwa Natal diperingati bukan karena peak season. Bukan karena end year sale. Bukan karena liburan, holiday. Bukan. Natal itu saudara. Natal yang pertama di Bethlehem itu malam kudus sunyi senyap. Tiba-tiba Abuna ingat kembali pengalaman saat berada di tengah padang gembala. Tuhan ingatkan begini saudara. Pesan kedua ini penting sekali. Natal adalah kesempatan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Coba renungkan hidupmu dari bulan Januari, 1 Januari 2024. Sampai Anda mendengar firman ini, 22 Desember 2024. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Contoh, gembala ketika Natal terjadi, datang membawa hidup mereka berlutut di padang di depan palungan. Mereka mempersembahkan hidup mereka. Mari coba refleksikan dirimu. Seandainya persembahan itu template-nya adalah berlutut di depan Tuhan. Mempersembahkan hidup. Kapan Anda terakhir melakukannya? Karena Natal adalah persembahan. Orang Majus. Mereka itu datang dari Iran. Ribuan kilometer naik unta. Saat mereka melihat bintang Bethlehem pertama kali. Yesus lahir di dunia. Dan kemudian bintang yang sama menuntun mereka. Perjalanan mereka dari Iran ke Bethlehem 2 tahun, saudara. 2 tahun perjalanan di atas punggung unta. Jadi mereka hanya pergi ke Bethlehem, kembali ke negaranya. Berapa lama mereka berziarah? Totalnya dalam perjalanan mereka 4 tahun. Hanya untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mengapa? Karena bagi mereka, raja di atas segala raja yang lahir di Bethlehem itu adalah raja yang harus dimuliakan melalui emas, kemenyan, dan mur. Mari renungkan. Apakah Anda seperti gembala yang menyerahkan hidup? Atau Anda seperti orang Majus yang rela bayar harga, rumahnya jauh, hujan, banjir. Pokoknya sebelum masuk ruang ICU tetap datang ke gereja. Mari renungkan itu baik-baik. Janganlah dulu bicara mengenai persembahanmu.
Bicara mengenai perjalanan orang Majus yang mereka lakukan. Bayar harga dengan Tuhan itu, saudara. Kadang-kadang kalau kita lihat hidup orang, enak ya dia sekarang. Memang enak. Tapi lihat harga yang sudah dia bayar. Pelajari itu. Kita duduk 2 jam di gereja, pantat udah kepanasan. Mereka 2 tahun berhenti sebentar untuk apa itu, mengisi kembali akomodasi mereka dalam perjalanan, lanjut lagi di atas unta. Pantatnya enggak kapalan, saudara. Makanya dalam gereja itu kita harus fokus pada Tuhan. Malu pada orang Majus kalau kita ngantuk, pikiran melayang-layang, hujan, alasan hujan dan sebagainya dan sebagainya. Karena Natal adalah mempersembahkan sesuatu. Bagaimana dengan malaikat? Bukan hanya bumi yang mempersembahkan sesuatu. Malaikat mempersembahkan sesuatu, saudara. Mereka hadir di padang gembala, sorga terbuka. Ada orkestra. Tadi orkestra kita bagus enggak, saudara? Bagus enggak? Berikan kemuliaan buat Tuhan untuk orkestra itu. Pak Surya, Paulus Surya, sahabat Abuna yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ini bagus toh, bagus banget. Lebih bagus lagi waktu sorga turun di padang gembala. Orkestranya melibatkan malaikat-malaikat yang hadir. Kita hanya berusaha memahaminya, menirunya, mencoba merefleksikannya melalui apa yang kita lakukan sore ini. Begini aja udah indah, apalagi waktu itu. Makanya saudara ketika hadir di rumah Tuhan, ekspektasi terhadap sesuatu. Ekspektasi terhadap sesuatu. Saya membayangkan tadi sementara kita lagi, mereka nyanyi lagu tadi. Kau yang layak. Begitu di ayun itu saudara. Oh Tuhan, yang di dunia aja begitu indah. Apalagi ketika yang sorgawi turun ke bumi. Saudara, apapun bisa Anda berikan. Kalau yang sorgawi sudah menjamah hatimu. Haleluya. Natal adalah kesempatan kita mempersembahkan sesuatu. Kenapa? Karena kita adalah penyembah-penyembah. Tuhan meng-create kita sebagai penyembahnya. Sudahkah kita sadar dan mengingatkan diri kita? Aku ini penyembah, a worshiper di dalam rumah Tuhan. Sementara ketika kita mendengar lagu, ngangkat tangan aja susah sekali minta ampun. Wajah ekspresif orang yang menyembah itu akan kelihatan, saudara. Mari ubah paradigma saudara. Karena Natal bukan hanya kesempatan untuk kembali kepada kasih Tuhan. Natal adalah kesempatan untuk menyembahnya. Haleluya. Dan yang ketiga. Kayaknya nanti dah kita akan melihat sebuah persembahan lagu dari Surya Vokalia. Joy to the world. Da, 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 da. Saya nggak hafal lagunya. Sukacita bagi bumi. Natal membawa kita dan mengingatkan kita untuk kembali pada sebuah sukacita yang dari sorga. Makanya dalam Natal itu mukamu ketika acara Natal itu sebenarnya saudara sangat lucu kalau mukamu kayak tempe atau mukamu becatut, kehilangan senyum. Coba lihat wajah kiri kananmu, muka tempe nggak itu? Natal itu sukacita coy. Natal kesempatan kita untuk bersorak-sorak sukacita. Kenapa banyak orang gagal merasakan sukacita? Lawan dari sukacita adalah kesedihan. Banyak orang sedih hari-hari ini. Dunia yang semakin gelap tidak membawa kita makin bersukacita. Dunia yang makin gelap ini membawa kita pada kesedihan. Banyak orang-orang yang air matanya tidak berhenti mengalir. Kehilangan orang yang dia kasihi. Kehilangan kesempatan dan peluang yang sudah ada di depan mata. Hilang dalam sekejap. Mengalami pelecehan. Mengalami penindasan. Oleh kekuasaan. Tahun depan PPN naik 12%. Anda suka cita atau sedih? Ekornya panjang itu kalau naik saudara.
Ekornya panjang. Banyak orang memiliki alasan untuk sedih. Untuk dunia yang sedih itulah. Hari ini kita diingatkan semua. Hei, jangan sedih. Kalau memang itu yang harus kamu hadapi. Hadapi karena Anda tidak sendirian. Ada Immanuel, God with us. Amin saudara. Angkat mukamu. Emangnya kesedihan bisa menambah sehasta umurmu? Tidak. Kekhawatiran? Tidak. Sukacita menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Makanya di Natal ini kita harus bersukacita. Menurut penelitian, orang yang banyak tertawa dan bersukacita dalam hidupnya, umurnya panjang. Kerutannya hilang. Ubannya hilang. Serius, ini saya tidak, mohon maaf, saya tidak sedang menyinggung Anda. Tapi ini adalah penelitian yang saya baca. Karena sukacita itu mendatangkan berkat. Sementara kesedihan mendatangkan kemalangan. Angkat mukamu. Angkat muka saudara. Jangan larut dalam kesedihan lagi. Hidup harus berjalan saudara. Banyak alasan untuk membuat kita sedih. Kehilangan, masalah. Tapi dunia yang gelap ini saudara. Sudah memiliki beban yang begitu berat. Membawa kesedihan bagi manusia. Di masa Natal yang pertama, orang-orang yang terlibat dalam Natal itu dihibur oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka berada dalam penindasan Romawi. Menjajah hidup mereka. Pajaknya luar biasa saudara. Mereka menjadi orang yang kehilangan kemerdekaan. Ada kesedihan, mereka tidak berdaya. Makanya ada pemberontakan terbesar itu. Di Israel di masa Tuhan Yesus, kaum Zelot. Dan itu ditumpas habis oleh Romawi. Yesus hadir. Dia berkata, yang seperti ini tidak bisa dihibur oleh manusia. Yang seperti ini dihibur oleh keberadaanku di tengah-tengah manusia. Makanya dia diberi nama Immanuel. Kalau Allah beserta kita, hati kita jadi adem, tenang, damai saudara. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Hadapi. Daripada Anda, waduh, belum lagi itu saya pernah dengar itu. Waduh, modiar. Laknya modiar tenan piye? Senyum. Berikan senyum pada kiri kananmu, bagikan sukacita itu. Amin. Sebab bukan hanya ngantuk yang menular, ketawa itu menular. Ya tuh? Coba Anda ngantuk, satu orang nguap di sini, itu efek domino. Terus sebentar lagi nguap. Benar gak sih? Coba senyum, lawan dengan senyum. Karena Natal adalah sukacita. Joy to the world. Waduh enak sekali nanti kita nyanyi lagu itu, nanti loncat-loncat. Hati yang gembira adalah obat. Yang terakhir saudara. Yang terakhir, Natal adalah sebuah mujizat. Sebuah kesempatan untuk mengalami mujizat. Gereja ini identik dengan everyday with miracle. Selalu ada mujizat setiap saat. Abuna selalu mendengar WA dari jemaat, mendapat WA dari jemaat, Abuna mendapat WA dari jemaat. Abuna terima kasih doanya, kami mengalami mujizat ini. Tuhan, Abuna terima kasih kami mengalami terobosan ini. Abuna begini. Wow. Natal mengingatkan kita bahwa ada mujizat yang sudah Tuhan berikan bagi dunia ini. Nggak ada cerita Allah menjadi manusia, nggak ada cerita. Tapi Tuhan kita berinkarnasi, itu mujizat terbesar loh. Keselamatan itu adalah mujizat terbesar. Berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, menjadi sama. Sehingga ketika dia menjadi sama, dia tidak terlalu jauh di atas sana. Tapi benar-benar dia Immanuel, God with us. Jadi menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya di Natal ini kita mengingat mujizat keselamatan. Dia juga memberitahu kepada kita saudara, bahwa di Natal ini ada Immanuel yang memberikan mujizat pemeliharaan. Katakan mujizat pemeliharaan.
Coba deh nanti ya merenungkan hidupmu dari Januari 2024 ya. Ketika kita berdoa, besok tanggal 5 jangan lupa ya, kita berdoa bawa barang yang berhubungan dengan pekerjaanmu, Abuna urapi satu demi satu. Angkat di hadapan Tuhan. Anda bisa berdiri hari ini, bertahan hari ini, bisa sehat hari ini, bisa jalan hari ini. Itu karena Tuhan. Bisa makan hari ini. Coba lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan hampir setahun ini. Tanggal 31 Desember kan tinggal beberapa hari lagi. Anggaplah dalam 1 tahun ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Daripada Anda kehilangan berkatmu hanya karena satu masalah yang kecil. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Dalam 24 kali 60 menit, tolong saya dibantu. Tolong saya dibantu. 24 kali 60 menit. Jadi dalam sehari berapa menit? 144.000 menit. 144.000 menit. Saya turun ke bawah, perhatikan baik-baik. Tolong Pak Daniel ke sini. Tolong Pak Daniel ke sini. Jangan lupa ini pesan yang powerful buat saudara. Saya jalan berpapasan dengan Pak Daniel 144 menit. Coba hitung menitnya ya. Coba hitung menitnya kira-kira Anda bayangkan nanti. Saya jalan. Aduh ini orang kok. Lalu saya pergi dan duduk dan saya ingat lagi. Ini orang kok. Dia Pak Daniel sudah jauh, silakan kembali. Dan ketika besok malam itu saya ingat dia lagi. Saya berkata, ini orang kira-kira dari saya beranjak ke sini sampai bertuburkan dengan Pak Daniel berapa menit? Sampai 1 menit? Tidak. Anggap 30 detik. Jangan gunakan masalah 30 detik untuk mengacaukan hidupmu dalam 144.000 menit 1 hari. Anda mengerti maksud saya sekarang? Hanya karena persoalan 1 menit. Rusak hidupmu 143 menit. Anda akan kehilangan mukjizatnya. Karena hatimu panas, penuh dengan kemarahan. Saudara, Natal mukjizat pemeliharaan. Amin. Abaikan misalnya 1 menit itu. Fokus pada 143 menit yang tersisa. Di situ Tuhan akan berkarya di dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Selain itu saudara-saudara. Bukan hanya mujizat keselamatan. Bukan hanya mujizat pemeliharaan. Yang Tuhan berikan dan ingatkan kita di Natal ini. Ada yang disebut dengan mujizat kreatif. Katakan mujizat kreatif. Mujizat kreatif adalah cara Tuhan mengintervensi hidup kita. Sehingga kita dari tidak mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Di sorga itu bayangkan ada sebuah gudang penuh dengan kebutuhan kita. Yang setiap saat akan Tuhan buka dan turunkan ke bumi. Dan kita menerimanya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu yang disebut dengan mujizat kreatif. Saudara, Natal mengingatkan kita. Bahwa ada mujizat. Keselamatan. Ada mujizat pemeliharaan Tuhan. Anda bisa ikut Natal hari ini karena Tuhan pelihara. Dan ada mujizat kreatif. Kita ternyata tidak berkekurangan toh. Kita masih bisa hidup toh. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Ambil saat teduh sebentar. Mari renungkan 4 kebenaran ini. Sebagai pesan Natal dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar isi hatimu. Dan biar itu menjadi bekal kami untuk
menutup tahun ini. Bahwa kalau kami masih bisa berdiri, itu karena pemeliharaan Tuhan. Dan Natal mengingatkan kami akan mujizat-Mu, akan kasih-Mu, akan Engkau sebagai pusat penyembahan kami, akan sukacita. Dan kami semua membawa pulang itu. Terima kasih atas pesan-Mu. Materaikan itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan keluarkan HP saudara. Keluarkan HP saudara.
Saudara, di malam Natal ini kita menyalakan flashlight di handphone kita untuk mengingatkan kita Natal adalah sebuah cahaya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa hati dan suasana kita pada malam kudus, ketika sunyi senyap. Dan kita adalah gembala-gembala itu. Mari angkat hatimu dan ikut bernyanyi bersama-sama dengan kami. Malam kudus sunyi senyap. Angkat cahaya itu tinggi-tinggi. Mari bawa dirimu di dalam terang dan cahaya itu. Biar terang itu menerangi setiap kegelapan dalam hidup saudara. Mari sama-sama katakan bintangmu. Gembala itu berada di padang. Ada cahaya dari langit. Dan malaikat gembala tentara sorga turun ke bumi membawa cahaya pengharapan. Ketika engkau mengangkat lilin ini, mengangkat cahaya ini, berdoa, engkau berada dalam pengharapan Tuhan yang menjadi berkat dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah sama lagi. Katakan bintangmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cahayamu. Tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kami. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha.
seperti Kristus yang adalah cahaya yang hadir di bumi. Demikian saat kami mengangkat cahaya ini, kami mengalami Kristus. Tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kami. Ada cahaya Kristus yang adalah Immanuel. Dan biar di Natal tahun 2024 ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami memiliki cahaya. Dan kami berdoa di sepanjang tahun depan ada cahaya dan terang yang sama yang menerangi hidup kami, yang membuat kami hidup, yang memberkati hidup kami, dan yang membuat kami menjadi kesaksian. Immanuel, terima kasih Tuhan. Meteraikan berkat Natal ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, silakan duduk.
Sang Juru Selamat telah lahir di dunia, membawa damai sejahtera dan berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan
Yesus baik bagiku. Yesus baik Yesus baik bagiku, bagimu, bagi kita semua. Amin. Ada sukacita yang besar, sukacita karena datangnya Sang Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita, kita mau sambut datangnya Yesus, Sang Juru Selamat dunia, Sang Raja di atas segala raja. Heaven and nature see, and heaven, heaven and nature see. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their song employ. What fields and floods, rock hills and plain. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let Every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven, heaven and nature see. Joy to the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven, heaven and nature see, and heaven, heaven Haleluya, puji nama Tuhan. God hears the prayers of His people, and into a world that only knew conflict, He was sending the Prince of Peace. The hopelessness of life was about to kill the single life whose eternal glow will forever change the course of the human history. The Messiah has come. Emmanuel, God with us. Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. like in the desert sky, like in the desert sky. Overhead, heaven's angels fly. Overhead, heaven's angels fly. Praising God for Messiah's birth. Praising God for Messiah's birth. Peace and joy now descends to earth. Peace and joy now descends to earth.
of Gloria. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan ibadah pada malam hari ini. Yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Gembala, leader, dan seluruh jemaat C2CC mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Surya Vista Orkestra dan Surya Vokalia. Dan dalam hal ini gereja telah menyiapkan sebuah kenang-kenangan yang pertama akan diberikan kepada Bapak Paulus Surya, tapi akan diwakili oleh Bu Olga. Bu, boleh kami undang berkenan untuk maju ke depan menerima kenang-kenangan dari gereja. Dan yang kedua untuk konduktor kita Johan Ferdi, mari kita beri tepuk tangan. Ferdi ini kuliah di Jakarta Bapak Ibu ya. Pulang khusus spesial buat C2CC. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Ya, dan kami undang Abuna untuk menyerahkan kenang-kenangan dari gereja sekaligus menutup doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Di pojok belakang di tempat sound system itu ada Pak Paulus Surya mengawal sound system. Kita lihat dia, kita lambaikan tangannya kepada Pak Paulus. Terima kasih Pak Surya. Ya, jadi agak susah kalau dia harus keluar lagi. Abuni saja yang menyampaikan kepada ini anak laki-laki Abuna, saudara, dan belum punya pacar. Bu Olga dulu, mama dulu ya. Ya. Sudah bertunangan? Belum. Sekolah dulu. Iya, berikan tepuk tangan. Ya, satu lagi untuk Ferdi. Ya, terima kasih teman-teman dari Surya Vokalia, tim musik, orkestra semua. Terima kasih. Ini yang kedua kali di sini ya. Tuhan memberkati teman-teman kembali. Dan mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Nanti kita akan ada perayaan Natal tanggal 25 jam 8 pagi di tempat ini. Tidak ada acara tanggal 24, tapi tanggal berapa? 25, lalu nanti akhir tahun tinggal 31 kita akan kumpul berdoa bersama-sama di tempat ini. Lalu ibadah KKR awal tahun pada tanggal 5 hari Minggu pagi. Tolong membawa semua benda yang berhubungan dengan pekerjaan. Abuna akan mendoakan jemaat satu persatu makan dari rumah dulu karena ibadah akan 3 jam. Walaupun setelah itu nanti kita akan perjamuan kasih bersama-sama dari bawah. Kasih tahu kiri kananmu dulu, lihat kiri kananmu, katakan selamat Natal. Ya. Oke, buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua yang menerima berkat Natal sore hari ini berkata, amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año en felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año en felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad,
and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.